Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 14 November 2020, bersama Pastor Anton Mikhael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 14 November, pada pekan biasa yang ke-32. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kini kami akan mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas, bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemuhnya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah, aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa bosan untuk berdoa? Bosan karena permohonan yang Anda ungkapkan dalam doa, yang Anda ucapkan tak kunjung terkabulkan? Bosankah Anda karena tindakan yang Anda lakukan setiap minggu ke gereja berulang terus setiap minggu? Bosan juga karena doa rosario yang Anda ucapkan mengulang-ulang doa yang sama sebanyak 53 kali? Bosan karena khotbah pastor atau romo yang tidak menarik sama sekali? Atau Anda bosan membaca bacaan Injil atau mendengarkan Injil yang Anda sudah baca, Anda sudah dengarkan berpuluh-puluh kali? Saya yakin Anda pernah juga merasa bosan sebagaimana yang juga saya pernah alami. Salah satu kesulitan terbesar atau tantangan terbesar dalam kehidupan rohani umat beriman adalah sikap bosan ini. Bosan pada kehidupan doanya. Maka tidak jarang juga banyak umat Katolik yang sering jajan, pergi ke tempat lain untuk mendapatkan semacam sentuhan rohani yang berbeda dari yang biasanya dilakukan atau biasanya doa yang biasanya dilakukan di gereja Katolik. Untuk menghilangkan rasa bosannya pada kehidupan rohani yang seharusnya ia jalani, yang ia seharusnya imani, maka ia pergi ke tempat lain. Apakah hal ini benar? Menarik sekali saudara-saudara yang terkasih, bahwa sikap bosan inilah yang ditantang oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Di awal Injilnya, Yesus secara sengaja memberikan perumpamaan dengan tujuan agar muridnya tidak jemu-jemunya berdoa, tidak merasa bosan untuk berdoa. Sekali lagi saya mau menekankan, Yesus secara sengaja memberikan perumpamaan ini.
Di dalam perumpamaan itu dikisahkan bahwa ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dua hal. Tidak takut akan Allah itu artinya adalah orang yang tidak mengenal belas kasihan. Tidak menghormati seorang pun artinya orang yang tidak mau peduli pada orang lain. Nah, kita bisa membayangkan betapa bebalnya hati hakim itu. Namun yang menarik juga bahwa ada seorang janda yang ada di tempat itu. Janda itu selalu mengikuti supaya hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Dari sikap hakim itu bisa dibayangkan bahwa bagaimanapun hakim itu tidak akan mau membela janda yang dalam masyarakat Yahudi itu adalah golongan masyarakat yang paling rendah. Namun apa yang terjadi? Janda itu terus mengikutinya, memintanya, atau bahkan mungkin selalu mengekor kemanapun hakim itu pergi. Karena tindakan janda itu, akhirnya hakim itu yang bebal hatinya itu, yang tidak menghormati siapapun dan tidak takut akan Allah, akhirnya mau membenarkan janda itu, mau membela janda itu terhadap lawannya. Poin utama yang mau ditunjukkan Yesus adalah usaha janda yang tidak jemu-jemu itu kemudian digunakan Tuhan untuk mengajak muridnya untuk tidak menjadi bosan meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa tantangan terbesar bagi muridnya umat beriman dalam kehidupan rohani adalah bosan. Yesus secara sengaja dan tegas mengajak kita untuk terus-menerus bertahan dalam kehidupan doa yang kita jalani. Usaha untuk bertahan inilah yang akan mengantar kita pada kedalaman iman. Iman yang akan dijumpai oleh Yesus pada kita ketika Ia datang untuk kedua kalinya. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga kami tidak jemu-jemunya selalu berdoa kepada-Mu, membangun komunikasi dalam doa kami kepada-Mu. Semoga Tuhan memampukan kami menghalau segala usaha-usaha ataupun godaan-godaan yang sering membuat kami bosan untuk dekat kepada-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.